Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Kita masih akan lanjutkan bahasan tentang sistem LTI waktu kontinu. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana respons sistem LTI, ya, termasuk juga bagaimana kaitan antara respons step dengan respons impuls, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana sifat-sifat dari sistem LTI. Tentu saja selain sifat dari yang utama, ya, bahwa LTI itu kan linear time invariant. Dia sudah pasti linear, sudah pasti time invariant. Nah, namun ketika kita membahas tentang sifat-sifat sistem, sebenarnya kan ada sifat yang lain, ya, yakni dengan atau tanpa memori, kemudian kausal atau non kausal, kemudian juga kita bisa lihat tentang kestabilannya, apakah stabil atau tidak stabil. Oke. Nah, sistem LTI tentu saja juga ada sistem yang dengan memori, ya. Jadi dengan atau tanpa memori, ya. Nah, ingat bahwa sistem secara umum kalau dia tanpa memori artinya outputnya hanya bergantung pada input pada saat yang sama. Jadi kalau diungkapkan dalam ungkapan matematis, ya, bahwa sistem tanpa memori itu memenuhi persamaan outputnya itu adalah katakan suatu konstanta dikalikan dengan xt. Jadi output pada saat yang sama bergantung pada input untuk waktu atau saat yang sama. Nah, kalau seandainya inputnya adalah impuls, tentu saja ini juga bisa kita representasikan oleh ungkapan HT sama dengan K delta T. Nah, ungkapan ini, ya, itu menunjukkan, ya, bahwa sistem LTI tanpa memori itu berarti kalau tanpa memori, jadi jika HT itu sama dengan 0, ya, untuk T yang tidak sama dengan 0. Karena kan ingat delta T ini adalah nilainya, impulsnya ada pada T sama dengan 0. Sementara untuk T tidak sama dengan 0, itu kan berarti nilainya 0, kan, ya, meskipun dikalikan dengan suatu konstanta, ya, jadi akan 0. Jadi HT ini hanya ada pada saat T sama dengan 0. Nah, untuk T tidak sama dengan 0 berarti HT-nya sama dengan 0. Maka sistem ini sudah pasti tanpa memori, ya. Jadi kalau HT 0 untuk T tidak sama dengan 0, itu tanpa memori. Tetapi kalau sebaliknya, ya, sebaliknya jika HT tidak sama dengan 0 untuk T sama dengan apa? Tidak sama dengan 0, maka ini berarti dengan memori. Oke, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua ada sistem kausal atau non kausal, ya. Nah, secara matematis disebut kausal, ya. Kausal itu kalau, ya, langsung aja ke respon impulsnya itu sama dengan 0 untuk T kurang dari 0, ya. Dan tentu saja non kausal HT-nya tidak sama dengan 0, ya, respon impulsnya, ya, untuk T kurang dari 0, ya. Kemudian yang ketiga, sistem stabil, disebutnya stabil Bibo, ya. Bibo itu dari
bounded input, bounded output. Jadi kalau inputnya terbatas, outputnya juga terbatas atau tak stabil ya. Nah, syarat stabil ya itu jika ini terkait dengan impuls juga ya. Jadi syarat stabilnya adalah kalau integral dari min tahingga sampai tahingga dari mutlak H tau atau respon impuls ya D tau ini kurang dari tahingga atau konvergen ya. Nah, tentu saja kalau ini tidak dipenuhi maka dia tak stabil ya. Tidak stabil atau tak stabil ya. Itu kalau integral dari min tahingga sampai tahingga mutlak dari H tau respons impuls terhadap tau itu tahingga divergen jadinya ya. Jadi selama ada nilainya terbatas maka disebut stabil ya. Tapi kalau tidak atau kalau menuju tahingga maka dia tidak stabil. Oke, sebagai contoh kita lihat misalnya tentukan apakah sistem LTI dengan respons impuls A yang A HT sama dengan E pangkat min 3T UT min 1 atau B yang kedua ya HT sama dengan E pangkat min 3T U 1 min T kausal dan atau stabil ya. Oke, ya, jadi kita ingin melihat kalau seandainya ada suatu sistem LTE dengan respon impuls seperti ini, apakah kausal atau non kausal, stabil atau tidak stabil, oke, ya. Nah, untuk melihat apakah kausal atau tidak, maka kita tinggal lihat syaratnya bahwa kausal itu HT-nya 0 untuk T kurang dari 0. Oke, jadi yang pertama kita cek untuk yang HT respon impulsnya adalah E pangkat min 3T U T min 1. Nah, apa ini artinya? Nah, ini artinya kan bahwa sinyal E pangkat 3T ini dikalikan dengan UT min 1. UT min 1 adalah nilainya kan 1 kalau T-nya lebih besar daripada 1 kan ya? Jadi ini nilainya 1 kalau T-nya lebih besar daripada 1. Sehingga kalau kita pecah ini sama-sama dengan E pangkat min 3T kalau T-nya lebih besar daripada 1 dan sebaliknya berarti 0 kan ya? Sebelah kiri 1 0 ya. Untuk T kurang dari 1. Nah, sekarang karena syarat berarti kan di sini bisa kita lihat bahwa HT itu sama dengan 0 untuk T kurang dari 1. Sementara syarat kausal itu kalau apa? Kalau T-nya kurang dari 0. Ya berarti kan T kurang dari 0 itu termasuk sih ya. Jadi artinya untuk T kurang dari 0 ini pun HT-nya ya. Jadi memenuhi apa ya? Memenuhi syarat kausal ya. Dengan demikian sistemnya adalah kausal ya. Jadi sistemnya kausal. Kemudian sekarang kita lihat kestabilannya ya. Kalau lihat kestabilannya maka lihat syarat kestabilan bahwa integral dari min hingga sampai hingga H tau D tau ini pakai mutlak ya. Itu adalah kurang dari hingga ya. Oke, jadi ini kita pindah saja ya. Berarti yang kedua kita hitung
integral ya dari min ta hingga sampai ta hingga mutlak H tau D tau. Nah, H taunya kan tadi adalah E pangkat min, kita lihat nih, H taunya sudah di ini kan. H tau HT itu kan E pangkat min 3T U T min 1. Kalau H tau ya berarti tinggal ganti saja T-nya dengan tau kan ya. Dan ini nilainya apa? Nilainya adalah E pangkat min 3 tau, kalau T-nya kita ganti dengan tau, ini jadi tau lebih besar daripada 1. Sehingga integralnya berarti ini berubah dari 1 sampai ta hingga. Ya. E pangkat 3 tau. Nah, mutlak dari ini kan tetap ini juga ya. D tau. Ya. Ini berarti integral ini kan minus 1/3 E pangkat min 3 tau gitu kan ya. Dengan batas 1 sampai ta hingga. Coba kita masukkan. Kalau ta hingga, ini kata berarti min E pangkat min ta hingga. E pangkat min ta hingga kan menuju 0 kan ya. Berarti ini 0 kalau dimasukkan sini ya. 0 dikurangi dengan min 1/3 kali E pangkat, masukkan 1 sini. E pangkat min 3 berarti. Atau kita dapatkan jadi plus ya. 1/3 E pangkat min 3 atau dapat kita tulis 1/3 E pangkat 3 kan. Nah, ini kan suatu bilangan yang terbatas. Bisa dipastikan ini kurang dari apa? Kurang dari ta hingga. Jadi memenuhi syarat apa? Memenuhi syarat stabil. Oke. Dengan demikian berarti secara keseluruhan bahwa sistem LTI dengan respons impuls HT E pangkat min 3T U T min 1 adalah kausal dan stabil. Oke. Itu bagian A ya. Kemudian yang B. Yang A, yang B ini ya. Balik. Yang B adalah HT-nya E pangkat min 3T U1 min T. Nah, U1 min T itu 1 nilainya untuk apa? Untuk T lebih kecil daripada 1. Ya. Ini kan sinyal U, T yang dicerminkan lalu digeser 1 ke kiri, gitu kan ya. Jadi nilainya akan E pangkat min 3T kalau T-nya kurang dari 1, kemudian 0 kalau T-nya lebih besar daripada 1. Sehingga kalau kita lihat dari syarat kausal ya, jadi HT-nya tidak 0 ya, tidak 0 untuk apa? Untuk T kurang dari 0 ya, kan ini kurang dari 1 berarti kalau kurang dari 0 pun ya tidak 0 kan ya, karena ada nih ya. Sehingga berarti ini tidak kausal ya. Kemudian kestabilannya, kalau kestabilannya kita integralkan dari min ta hingga sampai ta hingga. Nah, dari H tau D tau. Berarti integralnya dari mana? Dia yang ada itu kalau T-nya kurang dari 1 kan ya, berarti dari min ta hingga sampai 1 ya. Nilainya adalah E pangkat min 3T, kita ganti jadi 3 tau ya. D tau. Sama ini tadi ya, 1/3 E pangkat min 3 tau dengan batas dari min ta hingga sampai 1. Coba kalau kita masukkan 1 ke sini, jadi min 1/3 kali E pangkat min 3, min jadi plus 1/3 kali E pangkat, nah,
perhatikan di tahingga ya. Karena ini minus kan ya. Nah, pangkat tahingga kan ya limitnya menuju tahingga, sehingga ini akan sama dengan tahingga. Dengan demikian ini adalah tidak stabil. Jadi sistem dengan HT pangkat min 3T U 1 min T tidak kausal dan tidak stabil. Oke, ya. Itu terkait dengan kestabilan, ya. Dan kausalitas, ya. Oke. Baik, saya kira cukup saja satu contoh soal ya. Sudah dua sebenarnya, ini A dan B kan ya. Jadi bagaimana cara mengecek apakah sistem itu atau sistem LTI stabil atau tidak stabil, kausal atau tidak kausal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.